Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dampak pengasaman laut terhadap reproduksi ikan kod Gadus morhua. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mustasi Zulfa dengan NIM L1A022028. Yang kedua ada Anissa Rohmatul Azizah dengan NIM L1A022031. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Jati Suryo Kusumo, dengan NIM L1A022037. Air laut biasanya memiliki pH sekitar 8. Semakin rendah pH air laut, maka tingkat keasaman air laut akan semakin tinggi. Oksigen yang disimpan di dalam laut juga akan semakin menipis. Sehingga hal ini berpengaruh pada kehidupan bawah laut yang bergantung pada oksigen dan tingkat pH yang normal. Semakin asam air laut, maka makhluk hidup akan semakin sulit beradaptasi di dalamnya. Tingkat pH 4 merupakan kondisi asam yang paling mematikan bagi ikan. Definisi dari pengasaman laut itu sendiri merupakan suatu peristiwa penurunan kadar pH air laut yang diakibatkan oleh meningkatnya karbon dioksida terlarut yang terdapat di laut. Peningkatan kadar karbon dioksida ini diakibatkan oleh aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh manusia, serta adanya global warming yang merangkap karbon dioksida di bumi. Pengertian reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan suatu organisme untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup atau survive. Salah satu ikan yang terdampak oleh pengasaman air laut yaitu ikan Gadus morhua atau yang biasa kita kenal dengan ikan kod. Ikan kod biasanya hidup di samudra. Ikan kod ini berasal dari genus Gadus dan dari famili Gadidae. Telah banyak dilakukan penelitian mengenai dampak pengasaman air laut terhadap reproduksi dari ikan Gadus morhua karena reproduksi sendiri merupakan salah satu proses penting penentu populasi dari suatu spesies. Penelitian pengaruh pengasaman air laut terhadap sperma ikan kod telah dilakukan, yaitu dengan cara ikan kod jantan dewasa diambil sampelnya, kemudian dibedah dan spermanya diambil, kemudian diletakkan pada masing-masing wadah dengan perlakuan yang berbeda-beda, yang berisikan air laut dan konsentrasi pH yang berbeda. Nah, didapatkan hasil bahwa pH yang normal memiliki pergerakan sperma yang aktif dan motilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan air laut dengan pH yang lebih rendah. Tetapi jaraknya atau perbedaannya sangat kecil. Telah dilakukan juga penelitian tentang pengaruh perubahan suhu yang diakibatkan oleh pengasaman laut dan pemanasan global atau global warming terhadap kualitas pembuahan dari ikan kod Atlantik. Peningkatan suhu mengganggu kualitas gamet. Paparan terhadap suhu tinggi dan peningkatan gas CO2 terhadap induk mengganggu kesuburan gamet dan mempersempit jendela suhu akut untuk pembuahan. Kualitas gamet dan keberhasilan pembuahan menurun ketika induk ikan terkena suhu air lebih tinggi dari 9,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu ambang batas atas untuk menghasilkan gamet berkualitas tinggi pada ikan kod Atlantik dari perairan Norwegia diperkirakan berada pada dalam kisaran 9,5 sampai dengan 10 derajat Celcius, yaitu sekitar 4 derajat lebih tinggi di atas suhu rata-rata dari pemijahan di lingkungan itu. Hasil ini mendukung pandangan bahwa gametogenesis adalah periode yang kritis dalam siklus hidup. Selanjutnya juga dilakukan penelitian pengaruh pengasaman laut terhadap larva ikan kod. Didapatkan hasil bahwa larva ikan kod terkena dampak negatif dari pengasaman laut, bahkan ketika kepadatan mangsa atau sumber nutrisi tersedia untuk mekanisme pengaturan keseimbangan asam basa yang potensial. Pada peningkatan konsentrasi CO2, angka kematian harian meningkat sekitar 2 kali lipat pada kedua percobaan. Hal ini dikarenakan konsentrasi oksigen terlarut merupakan sifat penting air yang mempengaruhi struktur dan intensitas kehidupan laut. pH yang rendah mengakibatkan penurunan oksigen terlarut, terlebih lagi kandungan oksigen terlarut di kedalaman Baltik sangat terbatas. Berdasarkan jurnal, dapat disimpulkan bahwa asidifikasi laut atau pengasaman laut ini memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan terhadap sperma ikan kod, akan tetapi memberikan dampak negatif
terhadap larva dari ikan kod. Karena semakin asam pH atau semakin tinggi karbon dioksida mengakibatkan penurunan oksigen terlarut, di mana mengakibatkan larva ikan ini kesulitan bertahan karena ia sulit bernafas. Meskipun ikan memiliki sifat homeostatis, akan tetapi sistem dari larva ikan belum terbentuk secara sempurna. Pengasaman laut atau global warming yang dapat meningkatkan suhu dapat mempengaruhi proses potensi reproduksi benih ikan Atlantik melalui efek pada gametogenesis dan keberhasilan pembuahan. Ikan dewasa yang terkena air bersuhu 29,5 derajat Celcius selama gelombang panas atau karena pemanasan jangka panjang cenderung menghasilkan ikan dengan kualitas yang lebih rendah dengan peningkatan konsentrasi karbon dioksida yang menyebabkan kerusakan tambahan dan berkurangnya keberhasilan pembuahan. Padahal dari yang kita tahu, manfaat ikan cod itu sangat banyak. Di antaranya ini yang pertama, minyak hati ikan cod memiliki kandungan omega 3 yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah di otak. Yang kedua ini mengandung vitamin A yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Dan yang ketiga, kandungan yang terdapat pada ikan cod juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kecerdasan otak. Penelitian terkait efek pengasaman laut terhadap reproduksi ikan ini sangat minim dilakukan, maka dari itu harus ada penelitian lebih lanjut agar dapat segera diambil tindakan pengelolaan atau pencegahan dari dampak yang ditimbulkan demi keberlangsungan hidup satu spesies. Karena reproduksi sendiri merupakan hal penting yang menentukan ketersediaan jumlah satu spesies. Penelitian lebih lanjut yang menggabungkan analisis proses endokrin, bioenergi, dan sifat molekuler kualitas gamet diperlukan untuk lebih memahami bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi fisiologi, reproduksi populasi ikan liar, dan stok budidaya juga diperlukan lebih banyak. Selain itu, cara yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pengasaman laut yaitu dengan mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan adanya gas karbon dioksida dan menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Sekian dari saya dan kelompok saya. Maaf apabila banyak kekurangan dalam mereview jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.